Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la nabiyya wa rasulullah ba'da. Sekali puji bagi Allah, salawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pengikut beliau sampai hari kiamat kelak, dan mudah-mudahan kita termasuk di jajaran barisan pejuang Quran bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, rangkuman dari matn ya. Saya coba akan terangkan secara singkat padat ya. Mudah-mudahan bisa memberikan gambaran yang menyeluruh ya, yang utuh tentang mad. Ini ringkasan dari ucapan-ucapan saya. Baik. Makanya kemudian di situ ada ikhtisar huruf mad. Jadi mad itu adalah istilah untuk bacaan mad atau panjang. Jadi kalau ada mad berarti maksudnya bacaan panjang. Kalau huruf mad berarti penyebab bacaan panjang. Ya. Nah, huruf mad ada 3. Yang pertama adalah alif sebelumnya fathah, baik ada rasam atau tidak, yang kecuali yang tipe fatih suar. Kemudian yang kedua adalah waw sukun sebelumnya dhammah, baik ada rasam ataupun tidak. Ya sukun sebelumnya kasroh, baik ada rasam ataupun tidak. Baik. Nah, temannya huruf mad adalah huruf lin. Ya, huruf lin. Yaitu waw mati sebelumnya fathah. Yang kedua, ya mati sebelumnya fathah, baik ada rasam ataupun tidak. Baik. Pembagian mad terjadi menjadi 2. Yang pertama mad tabi'i, yang kedua mad far'i. Mad tabi'i, mad apabila ada huruf mad yang tidak bertemu dengan hamzah ataupun huruf mati sukun ya, ataupun bertemu dengan huruf 3 ya, tidak ketemu keklek hamzah, sukun dan tasdid. Sedangkan mad far'i adalah ya apabila huruf mad bertemu dengan sukun ya atau hamzah atau tasdid. Baik. Teman-teman dari mad tabi'i ada mad badal, yaitu sebelumnya hamzah. Jadi kalau ketemu hamzahnya di belakangnya di mad far'i, tapi kalau ketemunya di depan disebut mad badal ya, sebelum huruf mad itu adalah hamzah, mad badal. Khilaf para ulama, ini mad far'i atau mad asli. Kalau riwayat Thariq Syatibiyah, riwayat Hafs, ini disebut mad teman mad tabi'i, dibaca 2 harokat. Di riwayat yang lain bisa 2, 4 atau 6. Baik. Mad iwad adalah pengganti dari mad alif karena ada fathah ten yang diwaqaf ya, selain dari tak marbutoh ya, yang ditanwin bukan tak marbutoh. Mad silah qasirah bila ada hak dhamir ya, sebelumnya huruf hidup, sesudahnya juga huruf hidup, bukan hamzah qata ya, kecuali yardahu lakum. Kemudian ada temannya lagi khawatihus suwar ya, hayun tohur, ha ya to ha ro, semuanya 2 harokat ya, disebut mad tabi'i harfi. Kemudian yang terakhir mad tamkin ya, apabila ada 2 ya, yang pertama bertasdid, yang kedua berkasroh ya, tambahan lagi ada ketemu 2 waw. Yang pertama waw mati ya, ketemu dengan waw hidup di lain kata. Baik. Selesai mad tabi'i. Mad far'i. Mad far'i itu sebabnya bisa 3. Sukun, hamzah, dan tasdid. Kita bahas dulu ketemu hamzah. Kalau ada huruf mad ketemu dengan hamzah dalam satu kata namanya mad wajib muttasil. Dibaca 4 atau 5 harokat. Kalau huruf mad bertemu dengan hamzah di lain kata disebut mad jaiz munfasil, dibaca 4 atau 5 harokat. Baik. Nah, mad silah tawilah termasuk di mad jaiz munfasil. Berikutnya kalau ketemunya adalah sukun asli. Ya, sukun asli disebut mad lazim. Ketika tidak bertasdid maka disebut mukhaffaf, ketika bertasdid maka disebut musaqqal. Ketika terjadi di kalimat maka disebut kilmi, ketika terjadi di huruf-huruf Al-Qur'an ya, harful muqatta'ah pembuka surat disebut mad lazim
harfi. Ya, ketika digabung menjadi mad lazim kilmi mukhaffaf, mad lazim kilmi mustaqal, bisa juga mad lazim harfi mukhaffaf, mad lazim harfi mustaqal. Selesai mad lazim. Berikutnya kalau sukunnya enggak asli karena peristiwa waqaf, maka ada dua, ya. Mad lin ketika huruf lin ketemu dengan sukun tidak asli, menjadi mad arid li sukun ketika ada huruf mad bertemu dengan sukun yang tidak asli. Ya, keduanya membacanya 2, 4, 6. Baik, selesai bacaan mad. Bagaimana kalau dua sebab mad ketemu? Misal, ya, mad wajib mutasil ketemu dengan mad arid li sukun mayyasha. Ini disebut dengan mad muttasil arid. Ya, cara bacanya gimana? Tergantung mad wajibnya. Kalau mad wajib 4, maka boleh 4, boleh 6. Kalau mad wajibnya 5, boleh 5, boleh 6. Kalau pengen selamat, bacalah dengan 6 harokat. Ya, itu sebelumnya mad wajibnya 4 atau 5, selamat semua insyaallah taala. Baik. Selesai, clear. Nah, pertanyaannya sekarang, ya, apa sebabnya, ya, bacaan mad ini kok dibaca 2 harokat, bahkan ada 4, bahkan 6? Ada yang bisa menjawab? Silakan. Halo, halo. Ya, kenapa sih huruf yang lain itu dibacanya kalau sukun itu cuma 1 harokat? Ya, a, i, u, ba, tuh. Ya, hamzah, ba, bi, bu, ba, tuh 1 harokat. Tati, tu, bat, tuh 1 harokat. Giliran alif 2 harokat. Ya, giliran huruf mad 2 harokat. Bahkan kalau ketemu hamzah, ketemu sukun bisa 4, bisa 6 harokat. Apa sebab? Ada yang bisa menjawab? Silakan. Halo, halo. Belum tahu, Ustaz. Kenapa? Belum tahu. Dari kemarin kita ngomongin huruf mat, ya, ngomongin bacaan mat, ya, nggak tahu nih tanya kenapa bisa mat itu panjang, belum tahu. Sebabnya apa? Belum dikasih tahu, ya wajar sih. Ya, barangkali ada yang punya ilmu laduni. Barangkali ada yang browsing-browsing. Apa sih sebab mat itu jadi panjang? Ya, ini kan nggak adil. Semua huruf dibaca 1 harokat ketika sukun. Ini dibaca 2 harokat, bahkan 4, bahkan 6. Apa sebab? Ini sebab yang paling mendasar. Kenapa mat ini diperlakukan lebih istimewa dibandingkan yang lain? Sudah saya jawab kemarin di di sifatul huruf. Ayo yang ingat, ya, sifat huruf mat itu apa? Di lembar terakhir, lembar tambahan. Halo, halo. Khofa. Iya. Kenapa? Untuk memperjelas ya. Kenapa? Jadi dibaca mat, dibaca panjang untuk memperjelas sifatnya. Betul, ya. Sifatnya mat itu khofa, samar, lawan hilang. Contoh, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tuh. Kalau saya baca begitu, a'udzu, seolah-olah setelah ain, a'udzu itu enggak ada waw. Ya, a'udzu loh. Hampir hilang itu. Ya. Makanya dibaca minimal 2 rakaat. A'udzu tuh. Ya. Minasyaitonirrajim tuh. Kalau dibaca jim, rawan hilang. Maka dipanjangin sedikit. Jim 2 harokat. Atau 4. Jim. Supaya sudah clear ya? Sampai sini clear? Kenapa bacaan mat boleh panjang? Baik. Ustadz, maaf. Yeah. Kenapa bisa 6, Ustadz? Ada yang 2, ada yang 4. Kenapa ada yang 2, ada yang 4, ada yang 6? Baik. Ya. Kenapa jadi 4? Karena hamzah itu paling banyak masalah.
Pak Hamzah ini bikin banyak masalah gitu. Kalau cuma 2, nggak sembuh ini ketemu Pak Hamzah ini. Kan dia memotong, ya. Makanya kemudian kalau urusannya sama Pak Hamzah, maka matnya diperpanjang lagi menjadi minimal 4 atau 5 harokat. Ya, tadi ya kestabilan Pak Hamzah ini, aduh emosinya nggak stabil ya. Kadang ibdal, ya, kadang tashil, kadang apa lagi? Hadaf, ya, kadang lagi apa? Ada 4 kemarin. Ada yang sempurna kemarin menjawab. Ya. Nakal tuh bisa lismul kemarin bisa lismul fusuk. Ya, jadi ketemu Pak Hamzah ini menghadapi 4 masalah. Ini ada nakal, ada tashil, ada ibdal, ada hadaf. Ya, maka menghadapi Pak Hamzah nggak cukup dengan 2 harokat. Harus apa? Harus 4 atau 5. Nah, begitu. Riwayat yang lain harus 6. Ya. Baik. Lu Ustaz kan kalau 2 kata boleh 2 harokat di riwayat yang lain untuk mad jaiz munfasil. Ya. Untuk torek yang lain ya, torek syatibiyah nggak boleh 4 minimal ketemu Pak Hamzah. Ya. Terus torek yang lain boleh 2. Karena terletaknya di 2 kata, maka 2 cukup deh. Nah, gitu ya. Bisa negosiasi karena beda kata, beda pulau masih bisa negosiasi. Mudah-mudahan jawabannya cukup menghibur ya. Ustaz ketemu sukun, kenapa jadi mad lazim harus 6 harokat? Namanya orang berpenyakit, ketemu orang mati, itu kan stres berat. Makanya rumah sakit itu ya Allah ya. Saya nggak menyarankan banyak-banyak berkunjung ke rumah sakit dalam rangka sakit ya, tapi dalam rangka menengok orang sakit nggak apa-apa ya. Ketemu orang sakit, ketemu orang mati itu, aduh ya, orang sakit ketemu orang mati, waduh harus jaga jarak, makanya harus berapa harokat? 6 harokat. Begitu nggak? Baik. Ada lagi? Masya Allah Ustadz, jawabannya bikin ingat nanti. Ingat mati. Ya, kita semua harus ingat mati. Ya, kalau ingat mati harus panjang amalnya. Ustaz. Nggih. Jika mad badal sama mad adid lil sukun dalam satu kata, itu dibacanya berapa Ustaz? Nah, itu mau riwayat yang lain, mau riwayat Haus ini? Hafs. Oh, Torik Satibiyah ya. Riwayat Haus tetap membaca mad badalnya 2 harokat, mad adil sukun boleh 2, 4, 6. Dalam satu kata Ustaz, misalkan di akhir khosiin gitu. Itu kan dia juga hamzah ketemu iya kan mad badal kedudukannya. Tapi dia juga sebagai mad adid lil sukun ketika wakof. Kita dulu mad arid li sukun sebelumnya berapa? Ya, sebelumnya. Oke, maka ngikutin mad arid li sukun karena lebih kuat mad arid li sukun dibandingkan mad badal. Ya, mad badal itu khilaf. Ya, dia khilaf, makanya dia lebih kuat mad arid li sukun 2, 4, 6. Sementara mad badal riwayat harus 2 saja. Ya, lebih kuat mad arid li sukun, maka diperhatikan mad arid li sukunnya sebelumnya berapa. Nah, aqwa sababan. Lanjut. Nah, syukron. Ada lagi pertanyaan? Santri, ada pertanyaan? Mad? PR ya, PR menerangkan mad secara singkat. Tek 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 tek. Ya, via voice. Jangan nambah-nambah masalah ya. Kalau bisa dikasih PR, kerjakan, lapor ya. PR kerjakan, lapor. Makin nambah. Nggak wajib sih PR-nya ya. Untuk kebaikan peserta. Udah clear insya Allah mat ya. Udah khatam 30 juz mat. Sekarang masuk ke al-idghamus shaghiru. Ya, idgham shaghir. Kenapa sih idgham shaghir? Saya akan cerita ya tentang alaqatul huruf. Ininya enaknya pakai papan ya. Saya coba pakai papan dulu. Baik. Jadi idgham ini hubungan antar huruf secara singkat nih. Coba saya akan terangkan hubungan antar huruf secara singkat.
Hubungan antar huruf secara singkat, ya. Jadi huruf ketemu huruf itu bisa beberapa kasus. Yang pertama, kalau ada huruf berharokat ketemu harokat, ya, berharokat a i u, ini ya, kembali ini a i u ketemu dengan a i u, maka ini namanya apa? Kabir, ya. Kemudian sebentar, ini jelek amat sih tulisannya. Semua ngeliat di layar ya, kelihatan kan? Halo? Kelihatan Ustaz. Oke. Lanjut. Kalau sukun ketemu dengan apa namanya? Harokat, namanya apa? Sogir. Ya, sogir. Sogir. Ya. Kalau maaf. Kalau harokat ketemu dengan sukun, namanya apa? Mutlak. 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 Nah, sampai sini clear? Ustadz, sukun ketemu sukun apa namanya? Sukun ketemu sukun. Halo, halo. Sakinain. Sukun ketemu sukun. Namanya iltiqa'u sakinain. Ya, namanya apa? Iltiqa'u sakinain. Ada yang sudah baca iltiqa'u sakinain? Ini saya juga kalau mau terangin iltiqa'u sakinain ini harus baca dulu peserta. Kasihan saya kalau ya sudah capek-capek nerangin terus pada nggak mudah. Ya. Lihat halaman 279. Namanya iltiqa'u sakinain. Iltiqa'u sakinain. Sudah ketemu halaman 279? Ustaz. Nggih, PR dibaca nggih. Iltiqa'u sakinain baru nanti saya akan terangkan. Boleh nggak dalam bahasa Arab ketemu dua sukun? Tidak boleh. Nah, tidak boleh, ya. Maka strateginya gimana? Strateginya ada 279 sampai 285, ya. 279 sampai 285. Tolong ini dibaca, ya. Bagaimana dua sukun? Baik, kembali ke 3, kabir, sogir, mutlak, ya. Nah, ini kondisinya, ya. Sedangkan secara hukum ada 2. Secara hukum, ya. Ada 2. Ada idgham al-idgham. Al-idgham. Yang kedua namanya al-idhar. Nih, ya. Kalau idgham artinya apa? Melebur. Melebur. Ya. Kalau idhar namanya jelas. Ya, beda. Baik. Nah, kembali ke catatan tadi, ya. Kalau dalam riwayat Hafs sukun harokat ketemu harokat kabir, hukumnya apa? Hukumnya Idhar. Hukum dari ini. Hukum dari peristiwa yang pertama ini, hukumnya apa? Selalu Idhar. idhar, jelas nih, ya.
terlalu jelas. Ya. Jadi kalau harokat ketemu harokat harus jelas. Tidak boleh saling mempengaruhi. Ya. Misalnya apa? Bismi, ya. Dari maaf, bismillah. Yang mana ya? A'udzu misalnya. Hamzah ketemu ain, dua-duanya harus jelas. Nggak boleh apa? Nggak boleh saling mempengaruhi. Ya, individualisme di situ. Ya, ini kabir untuk riwayat host. Ya. Nanti ada riwayat yang lain melebur, misalnya qala Robbi, ya. Qala Robbi lam ketemu ro karena dia dekat, maka dia bisa melebur, maka dibacanya qala Robbi. Itu riwayat yang lain. Ya, tapi untuk riwayat Hafs Tariq Syatibiyah dibaca jelas qala Robbi. Ya, antum dan misalnya, ya. Harokat ketemu harokat, kabir hukumnya jelas. Yang kedua, soghir. Hukumnya apa soghir? Idgham. Izhar. Ada izhar, ada idgham. Ya, ini ada dua hukum. Ya, nanti kita akan bahas. Ya, kalau mutlak apa? Hukum tajwidnya. Harus. Idhar. Kalau ini jelas. Oh, Ya, ini nah. jelas. Ya, jelas. Nah, clear. Oleh sebab itu muncullah bahasan idgham shaghir. Kenapa? Karena kalau peristiwa kabir, peristiwa mutlak itu dianggap jelas, tidak perlu dibahas oleh kiai. Sampai sini clear? Ya. Jadi nggak perlu dibahas yang kabir maupun yang mutlak. Ya. Nah, silakan dibaca coba Ustazah, halaman 77. Apa itu idgham shaghir? Silakan. Idgham shaghir ialah apabila huruf yang diidghamkan, yaitu huruf pertama berupa huruf mati dan huruf kedua di mana huruf pertama diidghamkan kepadanya berupa huruf hidup. Idgham shaghir terbagi menjadi 3 jenis, yaitu Ya, clear ya. Ketemu apa tadi? Huruf mati ketemu huruf sukun. itu. Huruf sukun, huruf mati ketemu huruf hidup. Ya, ada idgham shaghir. Baik. Nah, ada berapa idgham shaghir? Ada 3. Ada 3. Ya. Mustamasilain atau mislain. Ini bisa dua istilah. Yang semisal. Apa itu semisal? Dibaca Ustazah, silakan. Ialah apabila huruf pertama dan kedua sama di dalam makhraj dan sifatnya. Ya. Kalau ada 2 huruf, ya makhrajnya sama, sifatnya sama, namanya huruf apa? Mutamasilah. Mutamasilah. Namanya huruf kembar. Apa? Huruf kembar. Ya, Ustaz. Ya, kayak banget udah tahu mutamasilen ya. Huruf apa? Huruf mutamasilen. Istilahnya keren ya. Tapi maksudnya ya, jadi mutamasilen ini atau mislen ini adalah pertemuan 2 huruf kembar. Selesai ya. Nah, idgham mutamasilen ini dia termasuknya kamil atau nakis? Ya. Kamil. Lihat keterangannya, silakan dibaca. Huruf pertama diidghamkan atau dilebur menjadi huruf kedua, baik terdapat dalam satu kata maupun di lain kata, sehingga menjadi huruf kedua yang ditasydid atau idgham kamil. Catatan dikecualikan pada jenis idgham mutamasilain apabila huruf pertama berupa huruf mat dan terletak di lain kata, maka huruf pertama tidak diidghamkan ke dalam huruf kedua. Misalnya qalu wa hum fi yaumin. Ya. Ternyata mat tamkin itu adalah peristiwa apa? Shaghir. Idgham shaghir yang disebut dengan idgham mutamasilain. Ya, dalam hal ini huruf mad, waw dan ya. Kalau alif ketemu alif nggak bisa.
Yang memungkinkan waw ketemu waw atau ya ketemu ya. Ya. Sudah clear ya? Kenapa ada mat tamkin? Ya, sebabnya adalah peristiwa idgham utama silain pada huruf mat waw dan ya. Loh Ustaz, qalu wahum. Di situ kan ada alif. Alif di situ kalau pakai mushafnya Madinah ada sifar. Ya, ada tanda sifar mustatil, sifar pembatalan bahwa alif di situ dianggap tidak ada. Walaupun secara pahala ada ya. Nanti katanya, Ustaz, kalau nggak ada apa gunanya? Gunanya pahala. Ya, jadi qalu wahum. Nah, pahala alifnya ada insyaallah taala. Ya. Baik. Clear mutamasilin. Alhamdulillah. Lanjut mutajanisin silakan. Idgham mutajanisan. Oh, itu masih ada keterangan lagi, Ustaz. Ya. Tak sukun diidghamkan ke dalam o dengan sempurna menjadi idgham kamil, yakni menjadi huruf kedua yang bertasdid. Loh, ini udah mutajanisin. Oh, maaf. Ya, mutamasilin udah selesai. Ya, Ustaz. Oke, lanjut. Kedua, idgham mutajanisain ialah apabila huruf pertama dan kedua sama di dalam makhraj, akan tetapi berbeda sifat. Ye. Sampai sini difahami? Yang sama apanya? Makhrajnya, sifatnya beda sebagai. Ye. Makhrajnya sama, sifatnya beda. Baik. Coba huruf-huruf yang makhrajnya sama apa saja? Ada to. A, dal, Oh, terus Ta, sa, zo, apa lagi? zo, Ye, apa lagi? so, zai, sin ya. Tapi nggak ada. So, zai dan sin, sin. Ya, terus apa lagi? Aha. dan nun ro. Non ro, Ba, mim, waw. Udah. enggak ya, non ro dia mas beda. Lam non ro beda. Ba, mim, waw. Ba, mim, waw. Ya, ba mim waw. Fa, Walaupun fa, disebut tapi ba beda. Fa Beda. 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 Ya, beda. Dia enggak bisa dikatakan sama persis. Enggak. Jim, Ya. jim, shin, ya. Jim sin ya, ya, jim sin ya sama persis ya. Baik. Coba dari yang sama-sama itu begini ya. Kaidahnya begini. Ketika makhrajnya sama, sifatnya beda, nanti di situ kuat-kuatan. Ya. Kuat-kuatan sifat. Ini gunanya lemah dan kuatnya sifat salah satunya ini, ya. Kalau nanti dia ketemu ketika yang disukun itu lemah, yang berharokat itu hidup, maka menjadi idgham kamil. Tapi kalau yang disukun, ya, yang mati itu kuat, yang berharokat itu hidup, yang hidup itu berharokat ya, yang hidup itu kuat ya, muter-muter itu. Yang berharokat itu kuat, yang berharokat itu hidup. Yang berharokat itu kuat, maka menjadi idgham nakis. Sampai sini difahami? Diulang, Ustaz. Saya juga bingung. Dengerin ya. Aduh. Coba yang sudah nangkep dah. Biasanya kalau yang sefrekuensi hatinya nangkep insya Allah. Jika yang sukun lebih kuat, maka menjadi idgham nakis. Itu bukan. Ye, terus? Jika yang berharokat lebih kuat, maka menjadi idgham kamil. Tadi kita Ya. Kita buktikan ya. Udah nangkep ini, udah nggak usah dijelasin berarti ya. Jadi terkadang ya antara guru dan murid itu lebih pintar murid ya, nggak apa-apa ya. Berarti gurunya berhasil, berarti gurunya lebih pintar. Loh, balik lagi. Namanya guru itu nggak boleh dikalahin dalam forum ya. Baik, tadi sampai mana tadi? Udah kalau udah GR-nya kambuh gini suka kemana-mana ini kepala ini. Nakis kamil. Nakis kamil.
Ya, silakan dipraktekkan. Monggo. Tak ketemu dengan to, silakan dibaca. Wadda ta'ifah. Wa qala ta'ifah. Nah, satu aja. Tak ketemu dengan to. Tak ketemu dengan to. Ya. Ini lebih kuat mana? Oh, Oh, to nggak bisa dilawan ya. Nggak dilawan. Ini lebih kuat. Ya. Hmm. Ini tak termasuk lemah atau kuat? lemah. Lemah. Ya, makanya kemudian menjadi apa? Idgham. Idgham apa? Kamil. Udah clear. Ya. Lanjut. Bawahnya. Sekarang dibalik. To ketemu dengan tak, silakan. Dibaca silakan. Halo? Tak sukun. Ya, Ustaz. Nggih, to ketemu dengan tak. Bertemu dengan to. Contohnya, la im basauta. Nggih. Tak Disebut apa di sukun sini? diidghamkan ke dalam ta. Ya, Ustaz. Nggih, silakan. Dengan tetap ada sifat idbak dan isti'ala, namun sifat qalqalahnya ditiadakan menjadi idgham naqis. Nah, catatan kaki dibaca itu catatannya kaki. Catatan kaki. Untuk peristiwa idgham naqis pada bab ini, huruf pertama yang diidghamkan dibubuhkan sukun dan huruf yang teridgham tidak dibubuhkan tasydid. Lihat Dalilul Khairon halaman 358. Juga lihat Mushaf Al-Madinah Al-Nabawiyah halaman 3. Nah, begitu ya. Jadi ciri daripada Mushaf Madinah itu kalau idghamnya nakis ya, maka huruf pertama yang diidghamkan dibubuhkan sukun dan yang kedua tidak ada tasydid. Ya. Nah, kalau kamil ada apa? Tasydid. Ada tasydid di sini. Udah, clear. Lanjut. Sekarang tak ketemu dengan dal. Silakan. Tak bertemu dengan dal. Oh, dal. Okay. Contohnya Ujibat. Ujibat. Domah ujibat. Ujibat da'watukuma. Tak sukun diidghamkan ke dalam dal dengan sempurna, yaitu idgham kamil, yakni menjadi huruf kedua yang bertasydid. Oke, coba. Kenapa di situ tak ketemu dal dihukumi idgham kamil? Karena dal lebih kuat daripada ta. Betul apa? Betulkah pernyataan itu? Halo, halo. Coba dianalisa. Tak sifat kuatnya berapa? Sifat kuatnya dia hamas. Kayaknya nggak ada sifat kuat ya. Huruf apa? Hamas. Satu sifat kuatnya satu aja Ustaz, sidah saja. Ya, sidah saja. Kalau dal? Dal itu ada tiga. Ada 3. Jahat, sidah, sama qalqalah. Oke. Udah clear. Kalau nomor yang kita bahas ini idgham kamil. Lanjut di bawah sekarang. Kalau dal ketemu dengan ta. Dal sukun diidgham bertemu dengan ta, qad tabayyana. Dal sukun diidghamkan ke dalam ta dengan sempurna, yaitu idgham kamil, yakni menjadi huruf kedua yang ditasydid. Terus? Coba, kenapa di sini idgham kamil padahal lebih kuat dal? Satu makhraj.
Iya. Satu mahrot. Nah, ada tasdidnya Ustaz. Ribon. Iya, Mas. Ya, kenapa ini idghamnya kamil bukan idgham nakis? Kenapa dal ketemu dengan ta idghamnya apa? Karena huruf keduanya Nah, bertasdid. silakan tadi. Kenapa? Huruf keduanya bertasdid. Ya justru karena kenapa diberi tasdid itu karena kamil gitu. Karena sukun. Enggak, secara analisa apa ya? Analisa sifat. Analisa sifat. Karena kalau kita mau Kan lebih silakan. kuat. Katanya tadi kalau dal yang kuat ketemu dengan ta yang lemah, idgham nakis. Sepakat tadi kan? Nggak melebur kan? Karena kekuatan dal. Halo? Iya, Ustaz. Ye, coba. Kenapa alasannya? Dipikir sebentar, coba. Bukan satu mahroj, Ustaz, karena satu mahroj. Karena semuanya tadi satu makhraj saja. Tak ketemu Iya. to satu makhraj, ya kan? Nanti semuanya ini satu makhraj. Iya. Ya. Khusus untuk dal ketemu tak ini kan lebih kuat dal. Iya. Kenapa dia nakis? Kenapa dia kamil? Kenapa nggak nakis? Mungkin kolkolahnya nggak terbaca, Ustaz. Nah ini mendingan ini, ya. Kolkolahnya nggak dibaca. Ya. Jadi kalau kita mau idghamkan nakis, mau sifat apa yang dipertahankan? Ya, sifat istifal sama, ya. Infitah sama. Sifat apa? Syiddah sama. Apalagi? Yang tersisa dari dal mau dipertahankan apanya? Tinggal kolkolah saja yang beda. Betul tidak? Betul. Ye. Dan sifat kolkolah ini kalau kodeta itu ribet. Ya, kalau dipantulkan kodeta udah dal, mantul lagi balik lagi tak. Karena menghindari keribetan, udah kamil aja dah. Gitu. Lumayan ya, udah lumayan mikir ya. Jadi karena yang tersisa hanya sifat kolkolah saja ya, dan kolkolah itu kalau ketemu semacam ini dia dihilangkan. Sama dengan to ketemu dengan ta ya, karena ada sifat idbak, sifat istilah itu masih dipertahankan. Kolkolahnya ditiadakan. Makanya dalam peristiwa idgham shaghir ini kolkolah tidak masuk hitungan. Jelas, Ustazah? Kita buktikan. Ya, kita buktikan. Silakan dibaca ilkam ma'ana di bab ba ketemu dengan mim. Coba dibaca ba dan mim dulu, silakan. Ba sukun silakan. Silakan ba sukun yang bawahnya Ustazah setelah yalhaz dzalik idzalamu irkam ma'ana, silakan. Halaman 79. Oh, ba sukun diidghamkan ke dalam mim dengan sempurna atau idgham kamil disertai tempo dengung 2 harokat, yaitu menjadi huruf kedua yang ditasydid. Irkam ma'ana. Nah, sebabnya apa di situ? Kolkolah pada ba tidak dihitung. Kolkolah dalam peristiwa idgham shaghir tidak masuk hitungan. Ya, clear nggih? Qad tabayyana dengan ilkam mana? Ya, baik. Lanjut. Yalhaz dzalik, silakan. Silakan. Lagi ya. Nggih. Ta sukun diidghamkan ke dalam dal dengan sempurna atau idgham kamil, yakni menjadi huruf kedua yang ditasydid. Contoh, yalhazalika. Ya, sa ketemu za langsung yalhazalik. Dah, clear ini sa ketemu za sama lah. Lanjut, il walamtum silakan. Il walamu.
Zal sukun diidghamkan ke dalam wo dengan sempurna atau idgham kamil, yakni menjadi huruf kedua yang ditasydid. Contoh iwolamu. Oke, udah clear ya? Idgham mutajanisain yang nakis hanya apa? Hanya apa? Po ketemu dengan Ya, tak ketemu. ya, po ketemu dengan tak. Dah clear idgham mutajanisain. Ya, versi Maisuro. Lanjut idgham mutaqarribin. Apa Ustaz? Silakan dibaca. Idgham mutaqarribain ialah apabila huruf pertama dan kedua berdekatan makhraj maupun sifat-sifatnya. Contohnya, urobi, lam sukun diidghamkan ke dalam ro dengan sempurna atau idgham kamil, yakni menjadi huruf kedua yang ditasydid. Dah clear. Lanjut. Qaf ketemu dengan kaf. Contoh yang lain, alam nakhluqkum. Qaf sukun diidghamkan ke dalam kaf dengan sempurna. Al-idgham kamil. Boleh juga dibaca dengan idgham nakis, yaitu sifat isti'la huruf qaf tetap ada namun sifat qalqalahnya ditiadakan. Contoh alam nakhluqkum. Gimana? Nakhluqkum. Nakhluqkum. Oke, qaf tebal. Oke, jadi sekali lagi kesimpulannya peristiwa idgham shagir qalqalah tidak masuk perhitungan. Ya. Nah, kemudian untuk idgham mutaqarribin ya, antara qaf dengan kaf apabila ketemu maka masuk dalam dua cara. Ya, boleh dibaca apa? Idgham naqis, boleh dibaca idgham kamil. Clear, Ustaz? Kenapa nakis? Karena sifat isti'lanya qaf masih ada. Kenapa kamil? Karena qaf dan kaf udah dianggap dekat sekali. Ya, qaf, kaf. Ya sudah, dilebur aja. Dan boleh dua-duanya. Ya, baik. Kemudian dibaca 106, Ustaz, catatan kaki. Semua peristiwa atau hukum idgham kamil pada mushaf terbitan Timur Tengah, satu, huruf pertama yang diidghamkan tidak dibubuhkan tanda baca sukun, akan tetapi dikosongkan saja. Sedangkan huruf kedua, di mana huruf pertama diidghamkan kepadanya, diberi tanda tasydid di atasnya. Contoh, Qurrobi yataba'ukum. Lihat dalilul khairon halaman 358 juga di Mushaf Madinah. Nih, untuk ngecek mushaf Timur Tengah tinggal gampang ya. Dia ketika ketemu dengan idgham kamil ada sukun atau tidak. Kalau nggak ada sukunnya ya, huruf keduanya ditasydid berarti mushaf Timur Tengah. Sampai ada yang tanya ke saya, "Loh Ustaz, berarti mushaf Timur Tengah itu sudah bertajwid dong?" Sudah. Ya, sudah bertajwid secara kode-kode. Ya, idgham kamil, idgham nakis itu ada kodenya. Ya. Baik, lanjut saja tim mushaf Indonesia. Silakan, tentunya di bawah. Berbeda dengan mushaf terbitan Indonesia, misalnya mushaf standar di mana huruf pertama tetap diberi tanda sukun, sedangkan huruf kedua juga diberi tanda tasydid. Ya, tetap ada sukun. Nah, bedanya sukun dan tidak sukun. Clear nggih? Bedanya mushaf Indonesia dengan mushaf Timur Tengah dalam masalah idgham shaghir, idgham nakis, idgham kamil. Catatan silakan Ustaz. Catatan. Maliyah halaka pada juz 29 surat Al-Haqqah ayat 28-29 ketika membaca maliyah diwasolkan dengan halaka, hanya maliyah atau hasaktah boleh dibaca dengan dua wajah, yaitu yang pertama izhar
Di dalam praktek bacaan akan menjadi saktah khofifah. Yang kedua, idgham mutamasilain atau idgham kamil, yakni menjadi huruf kedua yang ditasydid. Maliyah, halaka. Jadi ada berapa cara hak ketemu hak? Pada ayat ini ada 2. Khusus untuk surah Al-Haqqah. Ya, baik. Sampai sini ada bertanya, Ustaz? Kalau enggak saya yang nanya. Maliyah halaka, di situ ada saktah enggak di mushaf Indonesia maupun Timur Tengah? Tidak ada. Coba cek. Ada deh. Yang di Timur Tengah ada. Timur Tengah ada? Ada pernah nanya soalnya. Bentar, Pak. Silakan dicek biar yakin. Lihat. Ada Ustaz. Di Mushaf Timur Tengah ada. Mushaf Timur Tengah ada. Baik, Mushaf Indonesia? Mushaf Indonesia tidak ada. Loh, kenapa bisa beda gitu? Di Mushaf karena bisa 2 wajah. Iya, karena ada dua wajah bacaan ya. Indonesia pakai apa? Idhar ya. Kalau Timur Tengah pakai apa? Saktah. Nah, clear ya. Jawabannya ada di Maisuro halaman 80. Siap-siap nanti pertanyaan. Baik. Sampai sini ada pertanyaan, Saudara? Silakan. Beres idgham shaghir insyaallah taala. Kalau enggak saya yang nanya. Bisa tuh kan? Tuh. Artinya gitu di sini. Astagfirullah. Dek, tolong Dek ini. Tuh. Coba, Ustazah. Apa bedanya bertemu dengan menyentuh? Kan ada 2 iltiqo sakinan ya. Ada huruf harokat ketemu dengan huruf sukun tadi loh. Apa bedanya bertemu dengan menyentuh? Kalau menyentuh seperti melebur gitu ya, Ustaz ya? Kalau menyentuh seperti melebur. Gimana ya? Jadi huruf Al-Quran itu ya, huruf hijaiyah itu ada yang bertemu, ada yang menyentuh gitu ya. Jadi kalau bertemu itu seperti so, zai, sin itu bertemu. Jim, shin, ya itu bertemu. Ya. Tapi tidak menyentuh. Ya. Nangkep nggak maksudnya? Jadi bertemu itu belum tentu menyentuh. Menyentuh pasti bertemu. Sampai sini difahami? Kalau orang menyentuh kan pasti ketemu. Kalau ketemu belum tentu menyentuh. Nah, huruf yang bertemu itu so, zai, sin. Itu dia ketemu saja, tidak sampai menyentuh. Ya, jim, shin, ya itu juga ketemu saja, tidak sampai menyentuh. Nah, yang menyentuh adalah
ta, da, to. Itu huruf-huruf yang sama-sama tersentuh. Ya. Sa, za, zo. Itu juga huruf yang menyentuh. Ya. La, na, ro itu juga nanti ada peristiwa. Makanya kemudian idgham shagir itu tidak membahas sin, zai, sin, sod, dan juga jim, shin, ya. Ya, jadi idgham shagir ini hanya apa? Berkisar ta, dal, to, ta, dal, ro, ya, lam, nun, ro. Sampai sini dipahami? Mudah. Ustaz, kalau ain itu menyentuh apa bertemu, Ustaz? Ain sama siapa? Antara dinding-dinding tenggorokannya begitu ya? Enggak? Ain tawassut, Ustazah. Nggak terlalu ketemu dan nggak terlalu menyentuh. Oh, kalau temennya ain kayak ha, Ya, temannya Itu- H. ha itu tidak menyentuh dan tidak bertemu ya, Ustaz? Itu apa kesentuh apa coba? Nggak ada yang bersentuh. Coba bandingkan dengan so, itu kan hampir menyentuh kan? Iya, Ustaz. Nggih, makanya tidak ada pertemuan so dengan z dengan sin menjadi idgham shagir. Ya, jim, shin, ya, itu menyentuh nggak? Tidak. Tidak, makanya tidak ada bahasan idgham shagir, jim, sin, dan ya. Ya, kalau ta, dal, to menyentuh nggak? Menyentuh. Menyentuh. Ta, za, zo menyentuh nggak? Menyentuh. Ya, lam, nun, ro menyentuh nggak? Menyentuh. Menyentuh. Dah clear ya maksudnya? Iya, Ustaz. Nah, syukran, Ustaz. Apa ngomong tadi Ustaznya nggak jelas. Kenapa membahas bertemu menyentuh makhrajnya? Ya. Baik, ada lagi pertanyaan? Kalau enggak saya yang nanya. Sebutkan huruf-huruf yang bertemu makhraj tapi tidak menyentuh. Apa tadi? Halo? Sod, zai, sin, jim, Eh. sin. Jim, shin, ya. Oke. Kalau huruf yang bertemu, yang menyentuh, Dal, ta, po, zal, Atau zai, zo, fa, nan, lam, nun, ro. Lam, nun, ro. nah clear ya. Itulah sebabnya idgham shagir hanya membahas huruf-huruf yang menyentuh, tidak membahas huruf yang bertemu. Nah, clear. Ustaz, kalau mim dengan ba, Mim dengan ba, apa itu? Masuk ke mana? menyentuh nggak? Mim dengan ba, Menyentuh bibir, apa? Antara bibir atas menyentuh, bibir atas menyentuh bibir. ya. Makanya dibahas juga mim ba dengan mim. Kan irkam mana udah dibahas. Oh, Ya, nggak disebutin Ustaz ya. Terima kasih disebutin sama. Baik. bukan, Ustaz. Hafal. Sudah ya, clear ya tentang idgham shagir. Gampang ya. Lanjut sekarang sakta. Bentar, Ustaz. Silakan dibaca sakta. Ini gampang. Dan Sakta. Bab 8 sakta. Sakta ialah berhenti membaca selama 2 rakaat tanpa bernapas dengan ada niat meneruskan bacaan. Adapun bacaan sakta untuk riwayat Hafs menurut Qori Asy-Syatibiyah di dalam Al-Qur'an ada 4, yaitu di surat Al-Kahfi ayat 1 sampai 2, di surat Coba, Yasin Ustazah. ayat Ya, bacanya Al-Kahfi atau Al-Kahf? Al-Kahfi. Apa? Nggak dengar? Harusnya disukunkan ya Ustaz. Al-Kahfi. Iya, iya. Ya. Inilah ya kesalahan yang merajalela ya di bangsa rakyat Indonesia ya. Kalau baca Al-Kahf itu selalu apa?
Al-Kahfi. Mana Al-Kahfi? Ya, yang betul apa? Al-Kahf. Kahf. Ya. Kenapa Al-Kahfi? Kalau disambung suratul Kahfi betul. Ya, tapi kalau Al-Kahfi saja tidak betul. Ya. Nah, lain kali kalau baca Al-Kahf saja jangan di-fikan ya. Ya, silakan kita lanjut. Intermezzo ya. Yang kedua di Catatannya untuk Al-Kahf ini ya syaratnya harus dalam keadaan apa? Halo? Saktah di surah Al-Kahf syaratnya apa? Harus diwasol. Harus diwasol. Kalau diwakaf perlu saktah enggak? Tidak perlu. Tidak. Ya, karena saktah itu cabang dari apa? Cabang dari wasol. Wasol. Nah, inilah dalilnya. Ya, kenapa saktah itu adalah cabang dari wasol. Wasol rasa wakaf. Lebih utama mana? Kalau surah Al-Kahf ini sebaiknya diwasol atau diwakaf? Diwakof. Lebih utama diwakaf, nggak usah saktah. Tapi kalau mau gaya-gayaan boleh. Maksudnya mau mengilmukan bahwa di sini ada saktah, itu boleh ya. Tetapi saya pernah ditanya, Ustadz, kalau riwayat yang lain itu kan nggak ada saktah, ya. Iwajang qayyima ya disambung boleh. Itu merubah makna tidak? Ya, jawabannya tidak merubah makna. Ya, tetap itu maknanya enggak sampai melanggar, enggak. Tetap maknanya adalah alhamdulillah anzala alhamdulillahilladzi anzalal Jalla ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Walam yaj'allahu iwaja, tidak menjadikan bengkok, kebengkokan, ya. Qayyimah, tetapi lurus, tetap maknanya enggak berubah walaupun dia tanpa saktah. Tetapi untuk riwayat Hafs, ya, supaya maknanya ini terjaga, ada riwayat saktah. Ya, walaupun lebih utama adalah di waqaf. Nah, clear. Lanjut, mim marqadina hada. Nah, ini juga sama ini mas saktah. Sudah maklum. Wa qila man raqa. Saktah. Kalla bal rana. Ini juga saktah. Dah clear tentang saktah. Tadi kalau halaka anni maliyah halaka, dia termasuk saktah bukan? Termasuk saktah, tetapi bisa dua cara. Oleh karena itu di Maisurah tidak disebutkan termasuk saktah. Ya, karena dua cara. Lebih utama adalah tidak saktah. Jadi kalau saktahnya di akhir ayat, lebih utama tidak saktah. Kalau saktahnya di tengah ayat, lebih utama, ya bukan lebih utama, harus saktah. Ya, jadi ada saktah wajib, ada saktah sunnah. Clear nggak tentang saktah? Oh ya, mubah. Saktah mubah. Tapi sunnah juga, sunnahnya ada saktah. Baik. Lanjut saja, tafkhim tarkik. Lanjut 83 ya, monggo. Silakan dibaca tafkhim tarkik halaman 83. Oh, ini co-hostnya left tadi ya. Baik, ada yang menggantikan Ustazah Murni? Afan Ustaz tadi habis pakai. Oke.
nggak diisi dari juga. Lanjut, sekarang udah masuk tafkhim tarkik sudah. Silakan. Masuk ke gimana? Sekarang tafkhim masuk tarkik. tafkhim. Oke, silakan dibaca tafkhim tarkik. Tafkhim 287. ialah sifat ketebalan. Ya, 287. Oke, langsung lompat dulu 287. Aku pilih yang hitam. Aku hitam, kamu adalah bunyi Ustazah Murni kurang bagus sinyalnya. Gema suaranya memenuhi ruang. Nanti dulu, Ustaz. Halo? Oke, Ustazah Murni kurang bagus tadi suaranya. Iya. Ulang lagi, Ustaz. Oke, Atau ulang lagi. diganti yang lain? Tafhim adalah bunyi huruf yang ketika diucapkan, gema suaranya memenuhi ruang rongga mulut. Lihat Atiyah Qabil Nasr Wayatul Murid di ilmi tajwid. Nah, oke. Jadi definisi tafkhim ini mengikuti Ghayatul Murid, ya. Kemudian Pak Kiai menambahkan, ya, dengan seakan-akan dipenuhi makanan. Jadi jadi ada ya. Pak Kiai itu sering kalau mengistilahkan itu raksasa yang Nah, itu tafkhim. Ya. Ada gema suara di dalam mulut, ya. Sebaliknya kalau tarkik atau tipis, ya, diucapkan posisi rongga mulut tanpa dipenuhi, nggak ada suara di dalam rongga mulut, ya, seperti bacaan kita ini, ya, di luar semua, ya. Tapi kalau tafkhim, di dalam mulut. Baik. Nah, di dalam surah tafkhim tarkik ini ada tiga kelompok. Ada kelompok A, kemudian kelompok B, kelompok C, ya. Tafkhim yang selalu tafkhim itu A, ya, huruf-huruf yang dibaca tafkhim. Kemudian kelompok B, huruf-huruf yang selalu dibaca tarkik, tidak pernah tafkhim. Kemudian yang C, huruf-huruf yang bisa tafkhim, ya, dua cara, bisa juga tarkik, ada di kelompok C. Ya. Nah, Pak Kiai juga memberikan derajat, ya, apa saja huruf yang paling tafkhim. Mulai dari 1 huruf istilah, kemudian dibikin A, B, C, D. Kemudian juga huruf ro yang berada di awal atau tengah kata, A, B, C, D, E, F, G, H. Kemudian ro yang di akhir kata, A, B, C, D. Lam, lafdzul jalalah ada A, B, C. Kemudian alif ada A, B, C. Ini ijtihadnya Pak Kiai di dalam marotibut tafkhim. Ya. Nah, yang selalu dibaca tarkik, nah ini ada marotib juga. Ya, pertama huruf istifal, kemudian ro dengan syarat AB, ro di akhir kata juga AB, lafdzul jalalah dan alif. Nah, yang dua cara ini bisa ro di tengah kata, ro di akhir kata, kemudian ro yang di wakof. Khusus ro bertasdid, nah ini ada bahasanya di tanbih. Dari sini ada pertanyaan, silakan. Ustaz kan jelasnya begitu, ya. Ya. Nanti kita akan rinci satu-satu. Baik, ada pertanyaan, monggo. Kalau tidak, kita lanjut. Ada yang sudah pernah ikut KTI tentang marotibut tafkhim?
Belum. Belum ya. Sudah. Saya sudah pernah membahas 2 jam ya di dalam kajian online Rabu kemarin itu. Itu versi Hilyatul Tilawah ya, langsung dari kitab Hilyatul Tilawah. Nah, kalau Pak Kiai ini punya rangkuman sendiri ya. Jadi kalau dalam Hilyatul Tilawah itu begini. Ada 2 pendapat ya. Dari kalangan para ulama besar Quran itu 2 pendapat. Yang pertama adalah pendapat yang mengatakan tergantung dari hurufnya. Ya, yang pertama adalah huruf yang sebentar supaya enak, ini ada kitabnya. Bab tafkhim tarqiq. Sambil saya mencari halamannya, ada pertanyaan? Boleh, silakan. Sambil dibaca ya tentang tafkhim tarqiqnya. Halaman 231. Nih. Jadi ada 3 pembagian. Yang huruf yang selalu tafkhim, ini ada huruf istilah. Huruf yang terkadang tafkhim, terkadang tarqiq ada 3, yaitu alif, lam, dan ro. Ya. Sedangkan sisanya adalah huruf-huruf yang selalu tarqiq. Saya ulang sekarang. Ada berapa huruf yang bisa terkadang tarqiq, terkadang tafkhim? 3. Apa saja? Alif, lam, ro. Ya. Ini 3 huruf. Di antara 3 ini siapa yang paling kuat? ro. Ro. Setelah itu? Lam. Lam. Setelah itu baru? Alif. Baru alif. Ya. Jadi ro paling kuat, makanya dia itu kemungkinan tafkhimnya ada di dhammah dan fathah. Ya, kalau kasrah dia tarqiq. Nah, adapun lam dia tafkhimnya di mana? Lafaz jalalah. Hanya lafzul jalalah. Kalau alif tafkhimnya di mana? Tergantung huruf sebelumnya. Kalau misalnya tafkhim. Tergantung huruf sebelumnya karena dia mad. Jadi tafkhimnya ada ketergantungan. Dah clear ya? Nah, kalau waw sukun Ustazah, bisa tafkhim nggak? Sebelumnya dhammah. Bisa, Ustaz. Bisa. Bisa ya? Kalau sebelumnya huruf yang tafkhim, dia mengikuti enggak ya? Lah iya, ditanya kok malah nanya ini. Kebiasaan ini ya. Kalau iya? Kalau iya tidak pernah. Tidak pernah. Ya sukun? Ya, Mustaqim. oh bisa deh. Bisa. Berarti huruf mat bisa mengikuti ketebalan huruf. Ya. Jadi alif di situ adalah mewakili huruf mad. Ya. Alif, lam, ro yang bisa tafkhim, bisa tarqiq, alifnya mewakili huruf mad. Nah, bagaimana kadarnya kita bahas ya.
Ada dua madhab di dalam masalah tafkhim tarkik ini. Yang pertama adalah madhab Ibnu Tohan al-Andalusi. Ya, Ibnu Tohan al-Andalusi. Nah, beliau berpendapat bahwa tafkhim itu tergantung harokat. Ya, jadi tafkhim itu tergantung harokat. Sehingga pendapat pertama adalah huruf isti'la yang fathah itu paling tebal. Yang kedua adalah huruf isti'la yang dhammah itu level 2. Yang ketiga huruf isti'la yang kasroh itu nomor 3. Pendapat siapa Ustaz? Ibnu Tohan. Ibnu Tohan al-Andalusi, laki-laki imam dari Andalusia. Ya. Sesuai dengan apa tingkatannya? Tergantung harokatnya. Harokatnya. Urutannya adalah fathah, kemudian Fathah, kasroh, Fathah, doma, fathah, kasroh. fathah, dhammah, kasroh. Pertanyaannya, kalau sukun gimana? Sesuai dengan huruf sebelumnya. Sesuai huruf sebelumnya. Ya, makh semacam itu ya. Nah, madhab yang kedua sekarang, yaitu madhab al-Imam Ibnul Jazari. Ya, beliau membagi menjadi 5. Yang pertama adalah isti'la yang berharokat fathah, setelahnya alif. Jadi setelah isti'la harokatnya fathah, setelahnya alif. Ini paling tebal. Sobiro, khaifin, ya, semacam itu. Yang kedua isti'la yang fathah, setelahnya bukan alif. Sobaro, seterusnya. Ya. Yang ketiga huruf isti'la yang dhammah. Baru masuk dhammah di sini. Yang keempat huruf isti'la yang sukun. Ya, huruf isti'la yang sukun. Yang kelima huruf isti'la yang kasroh. Nah, dari sini dulu kemarin ada yang nanya, Ustadz, apa yang dimaksud dengan tafkhim nisbi? Ya, tafkhim nisbi adalah huruf-huruf isti'la yang bukan idbaq, yang berharokat kasroh. Misalnya apa? Di, ya. Kemudian apa? Khi. Itu hampir saja dia tidak tafkhim. Dan ini sempat menjadi perdebatan para ulama, ya. Syekh Muhammad Al-Mutawal pernah ditanya, ya, Syekh, ini menyebar bahwa huruf-huruf isti'la yang bukan idbaq apa saja? Qaf, gha, ghain dengan kha. Ini kalau kasroh apakah masih tebal? Ya, sebagian mengatakan sudah tipis, ya. Khi, ti dengan ghi itu kan sudah tipis. Ya, jawabannya apa? Tetap tebal. Masih tebal, tapi tebal yang paling tipis. Nah, clear. Ya. Pendapat dua imam besar, Ibnu Tohan dengan Al-Imam Ibnu Al-Jazari. Sudah jelas? Maaf, yang tadi itu yang kedua itu mazhab siapa? Yang 5? Al-Imam Ibnu Al-Jazari. Yang lebih masyhur. Kalau yang tadi yang tafkhim nisbi, huruf isti'la apa yang bukan itbaq? Ya, dia huruf istilah yang bukan idbaq. Ghain, kha dengan qaf. Ya, nah. Dah. Baik.
Kalau tidak berarti kita lanjut. Nah, Pak Kiai, beliau punya rumusan ya tersendiri tentang tafkhim tarkik. Yang pertama adalah huruf isti'la yang berharokat fathah sesudahnya alif. Ya, sama dengan Al-Imam Ibnu Al-Jazari. Yang kedua, huruf isti'la berharokat fathah sesudahnya bukan alif. Termasuk huruf istilah mati sukun, ya huruf sebelumnya berharokat fathah, tebalnya di bawah poin A. Ini menggabungkan antara pendapat Al-Imam Ibnu Jazari dengan Al-Imam Ibnu Tohan. Yang ketiga, huruf istilah berharokat dhammah, uriba. Ya, coba kenapa Ustazah bacaan berharokat fathah, dhammah dengan kasroh mempengaruhi ketebalan? Ini beda ya, antara istilah idbak ya dengan tafkhim, ini beda urusan. Kalau istilah itu sifat lazimah, kalau tafkhim sifat apa? Aridoh, dia resiko, dia tergantung kondisi. Nah, huruf-huruf yang idbak, huruf istilah, hukumnya pasti tafkhim. Ya, makanya perlu PR ya, derajat huruf berdasarkan kemungkinan tafkhimnya. Ya, derajat huruf berdasarkan kemungkinan tafkhimnya. Ya, siapa yang paling tafkhim, ya, kemudian sampai yang tarkik. Boleh ya, dikelompokkan PR. Huruf hijaiyah berdasarkan kemungkinan tafkhim paling atas sampai yang tarkik. Hurufnya apa saja? Tadi sudah saya bocorin sedikit, cuman didetailkan lagi. Clear? Kemudian yang C misalnya, jika huruf istilah berharokat kasroh, ya dukhilat. Tadi saya menerangkan apa? Kenapa harokat mempengaruhi? Jadi saudara, tafkhim itu kan tergantung seberapa gema di dalam mulut. Ya, seberapa besar gema di dalam mulut. Nah, kalau dia berharokat fathah, otomatis gemanya lebih besar. Tuh. Ya, al-jaufnya alif lebih besar ketimbang al-jaufnya dhammah. Kalau dhammah, lidahnya agak naik sedikit tuh belakangnya. Apalagi itu hampir-hampir hilang. Ya, makanya ada istilah tafkhim nisbi. Bentar, saya ingin menggambarkan. Huruf mad. Nggak ada ya. Kalau nggak salah saya pernah menggambarkan tentang bedanya huruf mad alif dengan huruf mad waw dengan huruf mad ya. Ada yang ingat? Nggak ada di sini. Oh ini, maaf. Kelihatan Ustaz ya? Oh ya. Yang alif yang mana? Yang alif paling bawah. Ya, paling bawah ini ya. Lidahnya di sini alif. Ya. Kemudian waw yang kuning. Naik sedikit. Ya. Dhammah kasroh ya. Mad ya yang paling atas. Inilah yang mempengaruhi derajat tafkhim. Di sini fathah, di sini apa? Dhammah, di sini kasroh. Ya. Clear nggak? Kenapa mempengaruhi? Oke, lanjut. Jadi huruf-huruf istilah ada 4 tingkatan. Istilah yang ada fathah, istilah yang fathah ada alif, yang B istilah yang cuman fathah tanpa alif,
Yang kedua, yang C, yang ketiga dhammah, ya istilah yang dhammah, yang D istilah yang kasroh atau kasroh sebelum sukun sebelumnya kasroh. Ya. Ini disebut dengan tebal yang paling tipis. Clear huruf istilah. Lanjut sekarang huruf ro yang berada di awal atau tengah kata. Contohnya di sini yang A, ros berharokat fathah, aro'aita, rahmah, dan seterusnya. B, ro yang berharokat dhammah, ru, di bawah dari fathah ya. Kemudian ro yang mati, sukun, terletak sesudah huruf yang berharokat fathah, arsalna. Yang D, ro mati atau sukun, terletak sesudah huruf yang berharokat dhammah, yur. Ya, ini lebih tipis ketimbang al. Alasannya tadi. Ya. Kemudian yang E, ro mati atau sukun terletak sesudah huruf yang berharokat kasro arido atau tidak asli. Nah, ini yang sering jadi masalah. Tolong A.2.E ya. Poin A.2.E ini agak digarisbawahi ya. Kenapa? Karena kasrohnya di sini tidak asli atau arido. Ini tetap tebal ya. Irji'i ila rabbika dan seterusnya. Irka'u dan seterusnya. Yang F ini juga digarisbawahi. Ada ro mati atau sukun terletak sesudah huruf berharokat kasroh baik arido maupun asliyah yang di akhir kata sebelumnya. Ya, contohnya apa? Inil tabatum ya rabbil hamhuma. Yang G ini juga penting. Jika sebelum ro mati sukun berupa huruf berharokat kasrah asliyah, sesudahnya berupa huruf istilah yang tidak berharokat kasrah. Ya. Kil, ini tebal juga. Kirtos, ya, firqah, labil mirsad. Ya. Berikutnya ro berada di akhir kata. Ya, jika ro mati atau baik asli atau ridho, ya terletak A sesudah huruf berharokat fathah, misalnya wanhar, wala tazar, wal qamar. Ya, termasuk di sini yang diwakafkan. Ya, yang ada huruf shahih mati asli, misalnya shad di tengahnya wal asr. Ya. Coba Ustazah, ada yang mempraktekkan kepada saya surah Al-Asr, silakan. Halo? Dibaca surah Al-Asr, wal asr, innal insana fi khusr, silakan. Gantian. Alaki surah Al-Asr, monggo. Halo, silakan. Saya ya Siapa yang Ustaz. mau, ibu-ibu? Biasanya Ustaz Dayani yang semangat dalam hal ribet. Ya, saya lagi ya. Ya, Ya, saya silakan. Ustaz. Oke, ya. Silakan Ustaz Dayani. Dibuka surah Al-Asr ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr. Sempurnakan shotnya Ustaz ya. Ya, as itu ada sifat rokhawah ya dengan idbaknya, dengan istilahnya, dengan rokhawahnya. Wal asr. Semacam begitu ya. Wal asr. Silakan. Wal asr. Kurang. Ro-nya tawasud Ustaz ya. Ya. Dan ro-nya tebalnya ro tidak boleh mengalahkan shad. Susah. Mana ini? Wal asr. Asr. Wal asr. Wal asr. Jangan asr. Jangan apa? Wal asr. Wal asr. Apa Iya, gimana? jangan ada terpisah Saudara. Asr gitu ya. Jadi Wal asr. asr. Wal asr. Ro-nya jangan dinaber, jangan ditekan Saudara. Jangan ser, jangan begitu ya. Dia lurus. Wal asr. Wal asr. Nah, hampir tuh. Ya. Nangkep Saudara nggih? Bagus nih. Udah ulangi lagi coba. Ini bagusnya sengaja atau kebetulan? Silakan. Wal asr. Wal asr. sebelumnya lebih bagus. Wal asr. Wal asr.
Ya mudah-mudahan ini yang terbaik. Lanjut sudah. Innal insana. Innal insana lafi khusr. Jangan Khusr. dinaber ya. Ah. Dengan khusr. Oh iya ya. Khusr. Khusr. Hampir ulang. Innal insana. Innal insana lafi khusr. Jangan ada naber sudah. Aku biasa naber. Ya, Khusr. Khusr. Gimana Ustaz? Lafi khusr. Insana lafi khusr. Khusnya itu tipis, khusr tebal lagi. Khusr. Inna insana lafi khusr. Udah lumayan hampir. Ya, sudah hampir 100 maksudnya ya. Ya. Yang penting dilatih Ustaz nggih. Maksudnya seperti itu. Kalau ingin menyempurnakan, mengulang-ulang, dengarkan suara Dr. Ayman Suwaid. Ya, nanti saya berikan linknya insya Allah di grup tentang surah Al-Asr supaya kita menyempurnakan tebal kadar ketebalan shot atau ya sin dengan rohnya tadi dan seterusnya. Ya, cukup ya? Monggo. Alhamdulillah. Terima kasih. Baik, lanjut. Sesudah alif misalnya an-nau diwakafkan ya. Kemudian sudah huruf berharokat dhammah wanzur bin nuzur ya wa amu dan seterusnya. Tadi ma'al usuf. Nah, ini juga tebal. Fis sudur ya sudah mati ini juga tebal. Sampai jam 10. Lanjut, lafdzul jalalah. Ada 3. Jika lafaz Allah dibaca dari permulaan misalnya Allahus Somad tebal. Ya. Jika lafaz Allah didahului huruf fathah, huwallah tebal. Jika lafaz Allah didahului huruf berharokat dhammah, Rasulullah ya. Tapi ketika diharokatin kasroh ya sebelumnya tipis. Baik, terakhir tentang yang dibaca tebal, alif. Jika alif terletak sesudah huruf istilah, qala sudah pasti ya. Jika alif terletak sudah lafdzul jalalah yang tidak didahului huruf berharokat kasroh, yuridullah, di situ alifnya termasuk tebal, lo lamnya tebal, alifnya tebal. Yang C jika alif terletak sudah ro yang tidak dibaca imalah, walau taro ya bukan tara atau tari dan seterusnya. Baik. Clear tentang semua huruf tebal ya. Kalau kata Pak Kiai, beliau selalu bilang ini, semua huruf tebal pasti ada di buku ini ya. Jika tidak ada, uang kembali. Kata beliau seperti itu ya. Jadi beliau sudah merincikan bagaimana huruf-huruf dibaca tafkhim secara rinci. Kalau tadi Al-Imam Ibnu Jazari, Al-Imam Ibnu Tohan bagi singkat-singkat, Pak Kiai merinci detail. Ya. Baik. Silakan dibaca catatan kaki 110 saudara, monggo. Terutama orang Sunda. Baca Ustaz. Yang orang Sunda boleh baca silakan. Saya Ustaz. Yang Sunda siapa? Ustaz Anci orang Sunda? Iya, saya orang Sunda. Oke, monggo silakan. Lafaz jalalah Allah dibaca tafkhim. Agak sulit bagi orang Sunda yang tidak ahli membaca Al-Quran. Sebab mereka memiliki dialek yang kurang mendukung. Demikian juga bagi orang Jawa. Sebab mereka yang bukan ahli membaca Al-Quran akan membacanya dengan Allah, Allah. Ya, tapi di sini semua udah ahli Al-Quran, nggih? Alhamdulillah ya. Amin, amin. Ya. Sering dapat kasus begitu, Sarah, di tempatnya? Iya. Ya, PR. Ya, karena ini mengenal Allah Subhanahu wa taala, usahakan ya. Jadi ini termasuk anugerah ya. Orang Jawa Allah. Allah. Gitu ya, kadang Allah gitu ya. Allah. Allah, kadang Allah.
Kalau orang Jawa Allah, Gusti Allah gitu ya. Nah, ini harus diluruskan ya. Sampai kami dulu pernah waktu zaman-zaman demo dulu itu ya, ada orang demo. Kita harus menegakkan Islam, kita bela Islam ya. Allahu Akbar. Ternyata takbirnya salah. Sini kita briefing dulu, takbir yang benar. Allahu Akbar. Ini cerita bagaimana orang memperjuangkan Islam tetapi membaca takbirnya tidak tepat. Baik, clear tentang tafkhim. Selanjutnya tarqiq. Halaman 86 ya. Yang dibaca tarqiq saja semua huruf istifal. Ya, kecuali tadi. Ya, alif, lam, ro nanti di bawahnya. Ya. Yang pertama, ro yang berada di awal kata atau tengah kata. Ada dua. Ro yang berharokat kasroh, rijalan, min amrina. Jadi semua ro yang kasroh pasti dibaca tarqiq. Kemudian yang B, jika sebelum ro mati sukun berupa huruf yang berharokat kasroh asliyah. Ya, terletak di dalam satu kata, biasa disebut kasroh muttasilah. Ya, kasratun asliyah muttasilah. Dan sudahnya bukan huruf isti'la, misalnya Fir'aun, ya, Fir'auna baru tipis. Sampai sini clear, Ustaz? Ro yang di awal atau tengah kata. Ya, yang pertama yang kasroh, kemudian yang kedua dia ro sukun, sebelumnya adalah huruf kasroh asliyah. Ya. Ustadz, tanya kalau kasroh asliyah itu berarti tidak terdapat di awal kata ya gitu. Ini tengah kata ya. Ini iya, sebentar. Pertanyaannya ulangi, Ustaz. Ini kasroh ini beradanya di awal kata atau yang asli ya? Yang asli ya. Yang apa satu lagi itu? Yang tidak asli maksudnya? Yang tidak asli. Kan ada asliyah sama yang satu lagi ya, tidak asliyah ya. Apa sih yang satu lagi itu? Aridah ya? Aridah ya? Aridah. Aridah itu di awal kata ya. Kalau yang asliyah di tengah kata dan di awal gitu ya? Kita bahasanya sedang di awal atau tengah, Ustaz. Yang dibaca tarqiq. Nah, kalau yang di awal atau tengah yang dibaca tafkhim ada di bab nomor 2A nomor 2. 2A. Lihat dulu A, grup A kan yang dibaca selalu tafkhim, lihat nomor angka 2. Nah, di situ ada ro yang berada di awal atau tengah kata. Nah, silakan dibaca catatan kaki di bawahnya, Ustaz. Adapun, silakan. Halaman 84. Adapun apabila ro mati berupa huruf yang berharokat kasroh asliyah, di mana sesudahnya berupa huruf isti'la di lain kata, seperti anzir qaumak wala tusa'ir khaddaq fasbir sabra. Tidaklah dibaca tafkhim ro, akan tetapi dibaca tarqiq ro. Iya. Ya, karena berbeda kata. Ya. Berbeda kata. Berbeda apa? Berbeda kata. Di lain berbeda kata. Ya, jadi Ustazah kalau mau nyari ro yang tebal ada semua di mana? Di poin A2, A3. Ya, yang A2 itu berada di awal atau tengah. Kalau A3 itu yang ro di akhir kata, yang tebal. Berakhir kata. Ya, clear ya? Saya dulu bingung, Ustaz. Ini memahaminya gimana gitu kan. Nah, Pak Kiai menjelaskan ya. Bab tafkhim tarqiq ini ada 3. Pertama selalu tafkhim, yang kedua selalu tarqiq, yang ketiga bisa tafkhim bisa tarqiq. Semua huruf tafkhim ada di A. Ada A1, A2, A3, A4, A5. Semua huruf tarqiq yang tipis ada di B. B1, B2, B3, B4, B5.
Ya, yang bisa dua cara ada di C. Ya. Sampai sini difahami Ustaz ya? Mudah-mudahan. Ya. Nggak paham nanti bisa ditanyakan. Kembali kepada B2. Ro yang berada di awal atau tengah kata. Ya, yang dia tipis. Pertama adalah di awal kata harokatnya kasroh. Kalau di tengah kata yang 2B adalah jika ro mati atau sukun berupa huruf yang berharokat kasroh asliyah yang terletak di dalam satu kata. Contohnya Fir'aun. Ini disebut dengan kasroh asliyah muttasilah. Lanjut, yang 3 B3A. Ro yang di akhir kata. Jika ro mati, baik asli maupun aridoh, ya, atau tidak asli, sesudah huruf berharokat kasroh. Misalnya fatohir, fakabir, mudakir, ya, kudir, semuanya tipis, kudir, tipis. Yang diwakafkan, atau antara keduanya dipisahkan huruf sahih mati asli yang bukan huruf istilah. Wala bikir, ya, dan kemudian diwakafkan. 3B, jika ro mati arid atau tidak asli sesudah ya mati, misalnya wasulhu khair, ya, khabir, basir, yang diwakafkan. Ya, jadi yang ditipiskan itu ternyata sedikit Ustaz. Hanya ada berapa? Hanya ada 4 grup. Permasalahan ro selesai. Insyaallah ta'ala. Ya. Yang belum paham tidak apa-apa. Berarti sedang ada proses. Lanjut. Lam lafdzul jalalah. Jika sebelumnya kasroh. Dah selesai. Alif. Jika alif tidak terletak sudah huruf istilah atau tidak terletak sudah lafdzul jalalah. Misalnya la roib. La itu termasuk dibaca tipis. Dah selesai, yang tebal, yang tipis. Lanjut. Yang mungkin tafkhim dan bisa juga tarqiq. Ya, mungkin tebal, mungkin tipis. Pertama adalah ro di tengah kata, ya, C1. Jika sebelum ro mati berupa huruf yang berharokat kasrah asliyah, sesudahnya berupa huruf istilah yang berharokat kasrah. Misalnya kullu firqin. Ini boleh dua cara. Boleh fil tebal, firqin boleh, fil tipis, firqin boleh, karena huruf istilahnya setelah ro sukun itu adalah huruf istilah yang berharokat kasroh. Ini nggak banyak ya, cuman ini aja. Ro di akhir kata sekarang. Jika ada ro mati tidak asli dan huruf sebelumnya berupa huruf berharokat kasroh, namun dipisah oleh huruf istilah yang mati atau sukun. Ini hanya terdapat pada ainal qito. Nah, boleh tebal qito. Boleh tipis qitr, ya, qitr, boleh tipis, ya. Misra kalau diwakafkan boleh misr, boleh misr, tipis. Yang 3, ini langsung menuju ke surat-surat tertentu, surah Al-Fajr. Idza yasri, ya, ketika diwakaf dibaca apa? Idza yasr, boleh tebal, idza yasr, boleh tipis. An asri juga sama, ya. An asr, boleh an asr, tipis. Fa asri juga sama. Fa asr, tebal, fa asr, tipis. Wa nuzur, boleh tebal, ya, boleh tipis. Wa nuzur, ya, boleh tipis. Kenapa bisa demikian? Karena ketika wakaf pada lafaz ini ilatnya hakikat sesudah ro adalah berupa ya yang dibuang, yakni ya tidak ada rosem. Ya, keterangan ya pada lafaz idza yasri dan wa nuduri di dalam ilmu qiraat disebut ya zaidah. Jadi aslinya itu idza yasri ada ya-nya. An asri, fa asri, wa nuduri itu sebenarnya ada ya tetapi diwakili kasroh saja. Clear? Ya, enggak mudeng nanti boleh ditanyakan. Terakhir, ya, ro bertasdid adalah hukum ro yang kedua dan sudah kita bahas. Selesai sudah tentang tafkhim, tarqiq, idgham shaghir, saktah. Selanjutnya nanti kita akan baca waqaf ibtida.
sampai dengan muskilatul kalimat. Ya, setelah itu baru nanti kita membahas tentang iltiqau sakinain, hamzah wasol, hamzah qata dan seterusnya. Baik, ada pertanyaan? Monggo. Kalau tidak, saya yang bertanya. Monggo. Sambil saya nyari-nyari pertanyaan. Baik, sekarang saya tanya sudah. Istilah pasti tafhim. Kalau tafhim, pasti istilah enggak? Halo, halo? Iya, Ustaz. Ye. Istilah pasti tafhim. Kalau tafhim? Pasti istilah bukan? Oh, Halo, masih mikir? masih, Ustaz. Istilah pasti tafhim. Kalau tafhim pasti istilah bukan? Belum tentu. Belum tentu. Belum tentu. Ya, jadi istilah pasti tafhim, tafhim belum tentu istilah. Lanjut. Tarkik pasti istifal. Kalau istifal pasti tarkik bukan? Belum tentu. Bisa saja yang kita. Iya. Ya, istifal belum tentu tarkik. Alasannya apa? Pada huruf mat mungkin. Ya, huruf lam, Huruf ro. Bagus. Ya, alhamdulillah pinter. Ustaz, mau nanya boleh? Oke, silakan. Kalau kita misalnya membaca hukum tersebut nggak tebal, nggak tipis, maksudnya salah ketika membaca, itu apa hukumnya Ustaz? Misalnya nggak sampai gitu. Harus dibaca yang tebal, kita nggak bacanya tebal. Ya, itu nanti ada namanya lahan jali dengan lahan khafi ya. Kalau dia tidak merubah huruf masih khafi. Kalau sampai merubah huruf dia jali. Ya, nanti kaitannya dengan makna juga ya. Kalau merubah huruf nanti jadi pasti merubah makna ya. Ada lahannya nanti perlu rincian. Nanti satu saat kita akan jelaskan apa itu lahan, khafi dan jali insyaallah taala. Ya. Kalau pertanyaan semacam tadi insyaallah jawabannya adalah itu lahan khafi kemungkinan. Oh, baik Ustaz. Siap. Ustaz mau nanya. Yeah. Tadi kan PR-nya itu ijaiyah tafkim ke tarkik. Itu berarti dari sifat huruf itu dia pengaruh nggak? Jadi misalnya apakah dia yang kuat itu langsung jadi lebih tebal? Ya. Tebalnya idbak nomor 1. Setelah itu istilah tanpa idbak. Ya, setelah itu baru bawahnya. Silakan nanti diketahui. Idbak baru istilah ya. Yeah. Kalau pendapatnya Imam Ibnu Tohan terkait dengan apa? Dengan harokat. Ya. Kalau pendapatnya Ibnu Jazari terkait dengan apa?
dengan adanya alif, ya, kemudian harokat juga, kemudian sukun. Ya. Oh iya. Oke, nah kalau kita mencoba menurut sifat, tafkhim tarkik menurut sifatul huruf. Oke. Oke, nah Ustaz. Baik, ada lagi? Ustadz, boleh tanya tentang saktah. Oh. Kalau yang saktah tadi kan ada 4 tempat di Al-Quran. Untuk riwayat Hafs tadi biasa saja. Ya, kalau ketika kita misalnya membaca pernah ada yang membaca An-Anfal, kemudian At-Taubah kan ada cara saktah dulu itu maksudnya apa tuh dalam kaitannya apa Ustadz? Kan saktahnya tidak tertulis kan? Itu bisa 2 cara. Menyambung At-Taubah dengan Anfal dengan At-Taubah, beberapa cara, salah satunya saktah. Ya, jadi saktanya itu bukan yang tidak tertulis gitu kan Ustadz? Saktanya tidak tertulis maksudnya? Ada huruf sinnya kan? Oh, ada tanda sinnya. Ya. Coba dilihat di Mushaf Timur Tengah. Al-Anfal dengan At-Taubah. Di situ mat mim alim lazim ya ya enggak ada saktah ya? Enggak ada. Ya, enggak ada. Ya. Lebih utama tanpa saktah, berhenti. Oh, begitu Ustaz ya. Okay. Tapi ada yang membolehkan ya, tapi lebih utama berhenti tanpa saktah. Baik, ada lagi? Sekarang saya tanya, yang betul membaca sallallahu alaihi wasallam atau sallallahu alaihi wasallam? Sholat yang pertama. Yang pertama, sallallahu gitu ya. Tapi seringnya kita bacanya apa? Sallallahu. Ya, berarti setelah ini harus apa? Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Shalla harus tipis ya. Ya, boleh nggak tebal? Tidak boleh nggak kita membacanya dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, boleh nggak? Tidak boleh. Lahan. Pertama, ini bukan Al-Quran. Gak usah diperdebatin. Inilah hamjalilan khofi, bukan Quran. Ya, yang kedua, baca sallallahu itu boleh menurut orang Arab. Ya, karena riwayat waras, kalau ada lam sebelumnya shad itu bacanya solo. Ya kan? Solota, itu begitu nanti. Ya, artinya Al-Quran mengakomodir bacaan orang Arab mentaglidkan lam. Jadi jangan protes, woi, sholawatnya salah gitu kan. Enggak ya. Ya, kalau mau riwayat Hafs kita pakai sholat. Tapi kalau mau sholawatnya riwayat waras, woi, udah lintas riwayat ini ya, Masya Allah ya. Ternyata nggak tahu ilmunya juga. Baik. Ustadz, maaf nggak begitu dengar tadi. Jadi kalau boleh bacanya harus sallallahu, bukan kalau baca dengan solo itu salah maksudnya. Coba Ustazah, tadi yang sudah mendengar dengan jelas boleh menerangkan. Yang pertama itu bukan Al-Quran. Jadi kalau nggak pakai tajwid juga nggak apa-apa. Yang kedua, dalam kaidah orang Arab itu membaca dengan solo itu
diperbolehkan, maksudnya baca lam dengan tebal itu nggak masalah gitu. Seperti misalnya di riwayat Waris. Nangkepnya seperti itu. Oke, barakallah, masya Allah. Terima kasih Ibu Murni. Nah, sama-sama. Baik, ada lagi pertanyaan? Ini udah jam berapa? Tinggal 3 menit, 7 menit lagi. Ustadz, yang juz 29 tadi Ustadz, yang ada saktahnya, itu kan tidak termasuk yang 4 saktah tadi. Kenapa tidak dimasukkan Ustadz? Apa karena boleh dua cara? Oh, boleh dengan wajah yang berbeda. Boleh dua wajah, dan yang utama nggak usah. Nanti kaitannya dengan tafsir ya. Baik, saya lihat cari-cari. Baik, coba saya ingin bertanya. Kapan ro dibaca tipis? Ketika terkait dengan huruf, dengan harokat kasroh, baik pada hurufnya maupun huruf sebelumnya. Gimana ya? Ya udah deh, PR aja ya. Jawabnya nggak usah sekarang, kenapa ro? Kapan ro dibaca tipis? Detil begitu, Ustaz. Detilnya. Iya. Sedikit kok, ro tipis itu sedikit ya. Yang banyak itu ro tebal. Ketika ro berharokat kasroh. 1. Kemudian ketika ro sukun asli wakof sebelumnya kasroh. 2. Kemudian ketika ro sukun wakof sebelumnya ya. 3. Ketika ro sukun di wakof sebelumnya huruf sukun dan sebelumnya lagi itu kasroh. Ya, 4. Udah clear ya? Alhamdulillah. Ya, ini udah dijawab, tapi nanti ditulis ya. Tetap dari PR. Kenapa, Saudara? Dijawab tetap dari PR, Ustaz. Nggih, walaupun dijawab tetap jadi PR ya. Ya, karena hanya 4 itu. Ya, selain 4 itu tebalin aja deh. Ya, selain 4 ini silakan ditebalkan, beres urusan. Atau ada yang 2 cara ya. Oh iya, ada yang 2 cara, Ustaz. Iya, jadi kalau kita tahu hafal yang tipis, ya sisanya ditebalkan. Kalau kita tahu yang tebal, nggak tahu yang tipis, terkadang yang harusnya tebal dibaca tipis. Ustaz. Yeah. Ustaz, kalau maaf kembali ke itu ya Ustaz, yang hukum tentang madling sama mad ariti sukun itu kuatan mana Ustaz? Saya nyari referensinya belum ketemu di buku. Justru ditanyain malah nanya. Referensinya belum ketemu Ustaz di sini di bukunya. Oh, referensinya apa ya? Halaman berapa? Qiliatut tilawah. Oh. Wah, nggak punya Ustaz. Oh, nggak punya ya. Gimana ya? Mau saya kasih, ini punya pesantren ini. Ustaz, googling lah ya. Googling kayak apa kayak gitu ya. Gitu. Oke, ya. Kalau dikasih tahu ya sudah selesai nanti. Jadi kita dulu begitu sama Kiai itu ya. Kita suruh nyari-nyari ya. Cari, kadang nggak ketemu ya. Justru mencari itulah pahalanya insya Allah. Baik, clear nggih, Saudara? Karena waktu sudah menunjukkan detik-detik akhir, mudah-mudahan ilmunya bermanfaat, nggih. Ilmunya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Selanjutnya diamalkan, didakwahkan lagi ya.
diajak saudaranya ya, suaminya atau yang suami juga istrinya, keluarganya, coba diajak membahasnya itu bahasanya tentang tajwid, tentang Quran ya. Ini begini supaya menjadi keluarga Qurani insyaallah taala ya. Kemudian juga teman-temannya ya diajak membahas, mudah-mudahan juga menjadi teman yang Islami, teman Qurani ya. Kemudian bercandanya kalau bisa itu bertajwid. Dibuat kehidupan kita itu kehidupan yang dekat dengan ilmu Quran lah ya, sehingga kita semakin diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala nggih. Mudah-mudahan Allah hapus semua kesalahan kita, Allah muliakan kita di dunia dan akhirat, Allah tinggikan derajat kita di surganya Allah Subhanahu wa taala. Allah pertemukan kita nanti dengan Nabi Muhammad dalam surganya, bisa bertalaki, bisa membahas Quran lebih mendalam ya. Dan mudah-mudahan kita semuanya sekeluarga, keturunan kita semuanya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan atas Quran yang kita baca, yang kita lafadzkan, yang kita dakwahkan, yang kita hafalkan, yang kita senantiasa gunakan dalam salat kita, dan kehidupan kita mudah-mudahan selalu dalam berkahnya Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya maaf. Wa akhiru da'wana alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Ustaz ya. Barakallahu fiik.